saya salah, saya minta maaf. Itu tidak menghilangkan apa-apa. Tapi urusan kau sama Pak Farhad, ya ayo. Dia mau sampai di mana ya kita ayo, urusan pribadi kan. Tapi mau sok pintar. Hanya kalau orang sudah sok pintar, selalu merasa dan ngejelekin kita, ya buat apa lagi? Ya udahlah, silakan aja bicara sama hukum aja. Kan kamu bisa pakai 1000 pengacara, pakai aja 1000 pengacara lah. Kalau saya kan santai-santai aja. Kalau saya merasa nggak nyaman ya saya laporkan. Karena menurut saya itu tidak perlu dilapor polisi lah. Toh mereka sudah baik-baik datang ke rumah itu, dianggap selesai lah. Karena masalah di kepolisian itu terlalu banyak. Tambah lagi hal-hal yang begini, sudahlah saling maafkan, udah bagus lah itu. Iya. Malah saling lapor dan ngelebar kemana-mana gitu loh. Sampai sekarang Densu juga ikut ribut sama para tabar, jadi lucu nih, ngaco gitu loh. Dan laporan polisinya pun diterima gitu. Ini bagian daripada apa ya, menurut saya nyeleneh ini. Jadi kegiatan yang nyeleneh yang menggambarkan mereka ini nggak tahu dan nggak mengerti konstruksi hukum. Kalau pengacara saja tidak mengerti konstruksi hukum, bagaimana kliennya? Kan kasihan gitu. Laporan ini semuanya itu hanya cocokologi gitu loh. Hanya dicari-carikan pasal. Karena memang tujuannya hanya untuk mancing gitu loh. Mau diambil apa enggak ini umpan-umpan pancingan ini begitu loh ya kan. Tapi dengan Tenopi melaporkan Agus, itu yang diharapkan mereka tuh di situ begitu loh. Ya semenyebalkan apapun Agus ya kan, ya jangan terpancing, intinya jangan terpancing. Kalau Tenopi mau melaporkan pengacaranya oke lah, misalkan RD Law yang udah sekarang itu ujian sangat berat buat Agus. Ya biarin aja, itu Allah yang tahu seperti apa Agus. Manusia hanya bisa menilai, tapi kan yang merasakan Agus, Allah juga bisa melihat mana yang tulus, mana yang enggak. Bukan jati diri saya. Enggak masalah, saya rugi-rugi apa. Tapi apa lagi? Membuka peluang untuk berdamai dengan Farhad Anda sendiri ke depannya. Oh, saya dari awal udah berdamai loh. Dari rumah itu udah berdamai, kan kalian saksi. Saya anggap sudah clear, beliau juga menganggap sudah clear. Saya tidak memperpanjang apa-apa. Cuma kan begini, kalau lu jadi gua di posisi itu, pasti kan juga mau nggak mau ya harus hadapin gitu. Itu aja, makanya dengan isu yang dia bawa ini semua, saya harus datang. Dan itu tidak menghilangkan siriku. Kalau saya salah, saya minta maaf. Itu tidak menghilangkan apa-apa. Tapi urusan kau sama Pak Farhad, ya ayo. Dia mau sampai di mana ya kita ayo, urusan pribadi kan. Gitu. Bang Densu, Bang Farhad sempat sebut apa namanya, kalau Bang Densu masih ada kesombongan atau keangkuhan gitu kan. Bang Densu basket sombong. Terus tutup. Cuma kan begini, nilai kesombongan itu kan, yang menilai itu kan bukan cuma satu orang ya. Buat saya pribadi, yang menilai kesombongan saya itu ya orang-orang yang kenal sama saya. Dan orang-orang yang kenal sama saya bisa melihat kalau saya itu mau sosokan, kalau saya benar, tidak bakal saya pergi membereskan semua. Tidak mau, ngapain, gengsi lah. Tidak orang gue nggak mungkin kesini kalau sombong. Iya. Berarti ini kode itulah alasan yang membuat kode itu sepanas itu sama Emma sendiri ya? Panas yang mana? Yang itu yang saya sih nggak panas sih, cuman maksudnya kalau lo dilaporin ya lo harus hadapin. Karena kan saya tidak menyerang, mungkin belum. Mana ada rencana lapor balik? Saya begini aja, kalau kan Bapak sudah bicara, kalau beliau masih bersikeras, ya saya kan juga tidak bisa berbuat apa-apa. Begitu nih, saya izin dulu. Tapi mau sok pintar. Hanya kalau orang sudah sok pintar, selalu merasa dan ngejelekin kita, ya buat apa lagi? Ya udahlah, silakan aja bicara sama hukum aja. Kan kamu bisa pakai 1000 pengacara, pakai aja 1000 pengacara lah. Kalau saya kan santai-santai aja. Kalau saya merasa nggak nyaman ya saya laporkan. Itu jadi terkait yang si pelapor katanya ada cabut laporan. Boleh dicabut? Laporan itu nggak bisa dicabut, itu bukan delik aduan. Yang korbannya siapa aja boleh melaporkan, tapi korbannya siapa? Nanti tanya korbannya. Kalau semua korban diperiksa mengatakan tidak dirugikan, sudah mau maafkan ya
itu urusan itu. Jadi saya nggak bisa campuri karena laporan orang dengan saya berbeda. Saya kan melapor sendiri, tiba-tiba dia melaporkan ya bukan urusan saya. Tapi abang merasa dihianati gak sih bang dengan adanya pencabutan itu? Ya saya anggap itu kan upaya-upaya usaha-usaha aja, wajar-wajar aja. Saya juga tahu nggak jahat-jahat juga. Kalau misalnya Denny menghubungi dan mengontak dan minta maaf ya itu sah-sah dia aja kan. Saya rasa itu kebebasan dia juga dan kebebasan orang yang memberi maaf gitu. Kan urusan Denny kan bukan dengan saya, dengan yang lain, dengan hukum. Dan ini kan masih berlanjut. Jadi saya nggak mau mengimbau orang jangan memaafkan Denny, jangan pergi silakan, saya nggak mau ikut campur situ. Dan saya juga menghormati kalau orang memaafkan, orang mencabut ya urusan. Tapi lihat dulu, bahwa ini bukan perkara delik aduan, bukan pribadi, ini kan bicara apalagi namanya aliansi. Itu kan menyangkut satu dan dua lebih orang gitu. Jadi saya rasa udah, selama orang, saya nggak mau bilang orang itu baik atau sombong atau gimana, tapi yang jelas Aktor Denny Sumargo akhirnya buka suara usai pengacara Farhad Abbas menyebut dirinya sombong dan angkuh. Ayah satu anak itu tak ambil pusing perihal tersebut, bahkan ia mengakui pernyataan mantan suami Nia Daniati itu. Meski mengaku dirinya sombong, pria yang akrab disapa Dense itu menyebut tak semua orang bisa menilai dirinya demikian. Adapun Farhad Abbas menyebut Denny Sumargo sombong dan angkuh usai mendatangi rumahnya untuk menagih ancaman pemukulan. Namun, dalam pertemuan tersebut tidak terjadi aksi kekerasan dan berakhir damai. Kendati demikian, tak lama Farhad Abbas merasa bahwa Denny Sumargo sombong. Bahkan, ia tiba-tiba melaporkan Denny ke polisi pada 7 November 2024 atas dugaan ujaran kebencian. Atau Agus nggak buta, silakan datang. Mohon stitch ya, mohon stitch. Maaf ya sambil tidur, karena aku lagi tidur sambil scroll TikTok, banyak video-video yang masuk. Wawa ya. Ini saran saya ya, kalau Wawa kalau bisa, sebelum ketemu wartawan, Wawa harus ya belajar dulu di rumah tuh, skenario-skenarionya harus kasih mapan dulu ya, supaya pada saat nanti ketemu wartawan kan nggak rugi, nggak salpok. Totonya ada juga salpok ke pembicaraannya. Ini yang benar yang mana? Si Agus benar-benaran buta apa benaran sandiwara? Si Wawa, nanti lo aku stitch lagi ya Wawa ya. Banyak belajar deh aktingnya ya. Dah Wawa.